Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun fi istimali alatis siwaki. Fasal menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Wa huwa utawi siwak iku min sunanil wudu'i setengah saking sunnah wudu. Bersiwakan itu merupakan salah satu dari kesunahan wudu. Wa itlaku as-siwak aidon ala ma yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Siwak juga diungkapkan untuk barang yang digunakan bersiwak. Jadi siwak itu juga bisa menjadi nama bagi barangnya. Tuh. Dalam hal ini itu kayu arok wa nahwihi atau sesamanya. Dalam kitab lain disebutkan contohnya kahir kotin seperti halnya jarit. Jarit itu apa ya? Ya jarit lah gitu. Atau benda-benda yang kasar yang bisa sekiranya membersihkan mulut. Contoh gampangnya kalau sekarang yaitu sikat gigi plus pasta gigi. Selanjutnya hukum bersiwak. Wasiwaku tawi siwak iku mustahabun, disunahaken fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Hukum bersiwak yaitu mustahab fi kulli halin, sangat disunahkan dalam semua keadaan. Wala yukrohu tanzihan, dan juga tidak dimakruhkan tanzih. Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Maksudnya tergelincirnya matahari itu waktu duhur sampai terbenamnya matahari. Itu kalau sudah waktu duhur itu maksudnya sudah tergelincir, maksudnya matahari sudah tergelincir dari waktu istiwa. Fardun au naflan, entah itu puasa fard atau puasa sunnah. Jadi sudah makruh kalau sudah tergelincir mataharinya. Kalau sudah waktu duhur ke sana itu hukumnya sudah makruh. Watazulul karohatu biguru bisyamsi, sehingga hukum makruh tersebut menjadi hilang dengan terbenamnya matahari. Wakhtaru an-Nawawi adamal karohati mutlakon, sedangkan Imam Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh secara mutlak. Maksudnya bagi Imam Nawawi siwakan itu sunnah, entahkah sebelum tergelincirnya matahari ataupun setelahnya. Jadi kalau menurut Imam Nawawi setelah duhur pun kita masih tetap disunahkan dan itu ya makruh. Ada mal karoha, tidak makruh gitu. Selanjutnya tempat-tempat yang sangat disunahkan untuk bersiwak. Wa huwa utawi siwak ayis siwak iku fi salasati mawadi'a, ing dalam telu piro-piro tempat. Asyaddu istihbaban, ada 3 tempat yang sangat disunahkan untuk siwakan min ghairiha, daripada tempat lainnya. Ahaduha, yang pertama, inda taghayyuril fami, ketika mulut mulai berubah min azmin, karena disebabkan azm. Apa sih azm itu? Kila huwa sukutu tawilun, ada yang mengatakan bahwa azm itu diam yang lama. Wakila tarkul akli, dan juga ada yang mengatakan azm itu adalah tarkul akli, tidak makan. Ya contoh gampangnya orang yang berpuasa itu. Orang puasa diam terus. Maksudnya pergerakan mulutnya tidak terlalu seperti biasanya. Atau yang jelas ya tidak makan karena puasa.
sehingga sangat disunahkan untuk siwakan. Wa innama qala wa ghairihi. Dalam ungkapan musonif wa ghairuhu, maksudnya selain azm itu ada lagi liyashmula taghyiral fami bi ghairi azmin, yaitu sebab selain azm yang tidak lain agar mencakup perubahan keadaan mulut. Ka'akli dzirihin, seperti memakan barang yang berbau kurang sedap. Karihin min saumin wa baslin wa ghairihima, seperti memakan bawang merah, bawang putih dan selainnya. Itu kan nanti menyebabkan bau mulut. Atau contohnya pete, jengkol ya. Itu ketika kita setelah memakan makanan yang berbau, baunya tidak enak, maka kita disunahkan sekali untuk menggunakan siwak. Wasani, yang kedua, indal qiyami, ing dalam nalikane tangi, ayil istiqod, yaitu bangun, minan naumi, saking turu. Itu yang kedua, sangat disunahkan sekali ketika kita baru bangun tidur. Wasalis indal qiyami ila sholati, yang ketiga, ketika kita hendak melaksanakan sholat fardun au naflan, entah sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah, itu tetap disunahkan sekali untuk bersiwakan. Wa ta'akkadu aidun fi ghairi salasa al-madhkuruh mimma huwa madhkurun fil mutawwalat. Juga ada anjuran lain selain 3 hal tadi, yang mana sudah dijelaskan dalam kitab Mutawwalat. Sekali lagi bahwa kitab Mutawwalat ini bukan namanya Mutawwalat, bukan, tapi kitab-kitab yang panjang penjelasannya. Kenapa? Karena kitab Fathul Qorib ini adalah kitab yang ringkas untuk mempermudah kita. Kalau kita ingin lebih banyak, maka kita baca kitab Mutawwalat, kitab-kitab yang panjang penjelasannya. Apa saja selain itu? Qiraatil Quran, seperti halnya ketika hendak membaca Quran, kita disunahkan siwakan. Wasfiroril asnan, dan juga ketika gigi kita mulai kuning, itu karena kita jarang sikat gigi sehingga gigi kita kuning, maka kita disunahkan untuk siwakan. Yang terakhir yaitu tata cara bersiwak. Wa yusannu ayyan wiya bisiwak as-sunnata. Wa yusannu lan disunahkan ayyan wiya ing yen niat sapa wong bisiwak kelawan siwak as-sunnata ing sunnah. Jadi ketika kita bersiwak, kita disunahkan untuk niat sunnah siwakan. Jadi saya niat sunnah siwakan. Tuh. Wa yastaka biyaminihi, pakainya tangan kanan. Wa yabda'a bil janibil aimani min famihi, memulai dari mulut bagian kanan. Wa yumirruhu ala saqafi halqihi imroron latifan, dan menjalankan siwak secara lembut ke bagian langit-langit tenggorokan. Wala karosi adrosihi, dan gigi-gigi geraham. Itu ya, itu pembahasan kita tentang siwak. Baik, itulah tadi pembahasan kita tentang siwak. Nanti kita bisa lanjut di pembahasan yang lainnya. Sekali lagi bahwa video ini bukan untuk mengajarkan, tapi untuk mempermudah saja. Karena saya itu di sini, teman-teman mahasiswa saya dituntut untuk membaca kitab Fathul Qorib, sedangkan basic mereka tidak terlalu paham dengan itu. Maka saya buatkan videonya supaya mereka bisa melihat tulisannya, kemudian mereka dengarkan sambil mereka menyalin. Kemudian juga di sini sampingnya kan ada terjemahnya. Ini saya rasa cukup praktis dan semoga
teman-teman yang melihat juga bisa terbantu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.